Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Untuk itu kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Arninda Wijayanti, guru SD Teladan Yogyakarta, dan rekan saya Aristania dari SMP Negeri 4 Gamping, dan saya Horenisa Zarkasi dari SMA Negeri 1 Gamping. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nisa hari ini dalam keadaan sehat dan wajahnya juga ceria ini. Saya juga senang sekali. Iya, jadi gini Bu Nisa, terkait dengan rencana Bu Nisa untuk coaching hari ini gitu. Bila diperkenankan nanti saya ingin membersamai Bu Nisa. Iya. Kira-kira bagaimana? Monggo Ibu dipersilahkan. Iya, jadi nanti dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya, termasuk masalah komponen apa saja yang memang perlu diterapkan dalam proses coaching itu. Yang pertama terkait dengan alur tirta yang tentunya harapannya bisa terpenuhi dalam proses coaching itu. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah kemitraan, artinya bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan coachee seperti itu. Terus yang ketiga adalah penguasaan kompetensi seperti itu. Jadi terkait dengan penguasaan kompetensi ini dari beberapa kompetensi dalam proses coaching itu, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin dikuasai oleh Bu Nisa? Baik Bu Aris, jadi terkait dengan kompetensi dalam praktek coaching ini, harapannya saya dapat melakukan praktek coaching dengan alur tirta yang runtut dan benar. Yeah. Kemudian yang kedua saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga saya dapat hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut. Iya, bagus sekali ya, artinya dari berbagai kompetensi yang ingin Bu Nisa kuasai itu sebenarnya sudah komplit gitu ya apabila bisa dikuasai sepenuhnya. Akan tetapi dari ketiga unsur atau komponen coaching itu kira-kira kompetensi mana sih yang paling ingin dikembangkan oleh Bu Nisa dalam proses coaching kali ini? Kalau dari saya tuh ingin mengembangkan untuk menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut, si coach itu dapat menceritakan, dapat menggali identifikasi masalahnya sampai dia tuh dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya tersebut. Oh ya, bagus sekali. Artinya dengan Bu Nisa ingin mengembangkan bagaimana meningkatkan kemampuan untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dengan harapan bahwa coach itu nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Seperti itu ya. Ya baiklah Bu Nisa, tidak perlu lama-lama lagi. Bu Nisa juga sudah tahu bagaimana proses dalam coaching itu. Nanti setelah ini silahkan bisa dilakukan untuk proses coachingnya. Baik Bu, ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nisa, Ibu. Selamat datang Bu Arninda, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat nih? Ya sehat Ibu. Wah, sudah jauh-jauh sampai sini, kira-kira ada apa ini? Sebenarnya ini saya pengen sharing Bu, mau cerita-cerita ini. Ada masalah sih Bu. Oh, ada masalah. Wah, ada masalah ini pasti di sekolah atau di mana ini? Di sekolah saya Bu. Oh, di sekolah. Iya. Masalah di sekolah. Kira-kira masalahnya apa sih Bu kok sampai sebegitunya? Nah, jadi gini Bu, akhir-akhir ini banyak siswa itu yang cerita ke saya ya Bu, mengeluh bahwa bosen pembelajarannya, bosen dengerin gurunya kayak gitu-gitu terus, kayak gitu loh Bu. Jadi tuh memang ketika saya amati gitu ya Bu dari luar tuh banyak sekali tuh guru-guru tuh yang masih menerapkan metode konvensional gitu Bu.
masih pakai ceramah gitu, kayak gitu Bu. Itu siswa kelas berapa Bu? Kemarin tuh yang datang ke Yang saya cerita, ya. itu ada siswa kelas 4, saya kan juga pernah ngajar siswa kelas 5 yang sekarang kelas 6. Itu banyak, Bu kok ini ya cuma ceramah terus, saya bosen, kapan main di luar, kayak gitu-gitu loh Bu, ceritanya curhatnya kayak gitu. Padahal kan udah kelas 6 ya Bu, kalau sampai bosen belajarnya kan gimana ya, kan mau ASPD juga gitu. Terus kok di menurut Bu Arninda pengennya tuh seharusnya seperti apa sih idealnya? Kalau menurut saya ya Bu, idealnya itu ya guru itu kan sekarang zamannya teknologi ya Bu ya. Jadi ya mulailah belajar gitu, mengembangkan mungkin media ajarnya, bahkan metodenya yang digunakan itu lebih ke berpihak pada murid gitu Bu, jangan konvensional, apalagi ceramah terus gitu ya Bu. Jadi boleh itu sesekali gitu ceramah, cuman diharapkan tuh lebih kayak anak-anak tuh yang lebih aktif gitu ya, bisa kayak diskusi kayak gitu-gitu loh Bu, atau memanfaatkan PowerPoint. Kan sekarang juga ada tuh banyak Bu, kalau saya lihat tuh game-game yang bisa dibuat dari web-web kayak gitu loh Bu. Cuman tuh banyak guru-guru tuh yang kurang menerima perubahan ini gitu loh, kayak ya udahlah gini aja, dari dulu juga kayak gini, yang penting kan kita ngajar sesuai buku teks kayak gitu Bu. Jadi Bu Arninda tuh berharap dari diskusi kita sore hari ini tuh pengen ada perubahan ya dalam Iya, Bu. proses mengajar di sekolah Iya. Bu Arninda. Iya Bu. Jadi ada IT-nya, Iya. kemudian siswa aktif gitu ya. Iya Itu betul Bu. berangkat dari cerita dari anak-anak yang merasa bosan. Iya Bu, adanya kebosanan. Jadi Mhm. harapan saya ini semoga saya tuh bisa menemukan solusi gitu loh Bu. Gimana sih bisa guru-guru itu mindsetnya tuh berubah gitu loh, nggak hanya mengajar lewat buku teks saja, tapi bisa mengembangkan media-media pembelajaran gitu, bahkan berbasis teknologi gitu Bu. Itu kalau misalnya Bu Arninda amati, kan tadi yang cerita anak kelas 4, kelas 6 gitu ya. Dari pengamatan Ibu Arninda di sekolah Bu Arninda tuh kebanyakan guru memang seperti itu atau hanya beberapa guru saja? Oh iya Bu, kalau dipersenkan ya Bu, Ya, itu secara kuantitatif. itu hanya 20% guru yang memanfaatkan teknologi gitu Bu. Karena itu terlihat sekali dari buku peminjaman LCD gitu kan, ada, jadi kelas kami itu belum ada LCD, jadi LCD-nya harus dibawa ke kelas. Itu sedikit sekali gitu Bu yang meminjam LCD gitu. Bahkan yang memanfaatkan lab komputer. Iya. Saya lihat itu nggak ada jadwal penggunaan lab komputer, berarti kan lab komputer kosong gitu Bu, bisa digunakan kapan saja, padahal sebenarnya kan bisa dimanfaatkan, bikin jadwal gitu untuk mengembangkan media ajar. Mungkin anak-anak bisa belajar menggunakan Canva gitu kan, bisa ya Bu, tapi itu nggak dimanfaatkan sama sekali gitu. Bagus itu misalnya guru-guru di sekolah itu bisa manfaatkan teknologi, jadi anak jadi tidak bosan gitu ya Bu ya. Nah kemudian dari Bu Arninda sendiri, kira-kira bagaimana sih supaya guru yang lain itu mulai belajar, mulai menggunakan teknologi ataupun lab komputer ya tadi ya tuh dalam pembelajaran kesehariannya? Nah menurut saya nih ya Bu, kalau rencana saya tuh yang pertama itu bisa saya mungkin berbagi ya, melakukan mentoring gitu ya, mentoring gitu ke teman-teman. Jadi guru-guru yang bisa memanfaatkan teknologi itu kayak ngasih tahu gitu, mentoring ke guru-guru yang lain, caranya tuh buatnya kayak gini gitu. Nah atau bisa melakukan dengan mengikuti seminar gitu, webinar, atau mengikuti kelompok kerja guru gitu. Biasanya di KKG juga ada kok pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah, Gitu, terkait Bu. tadi yang solusi pertama mentoring. Nah, itu mentoring itu mau individual atau mau klasikal rencananya? Atau teknisnya bagaimana gitu loh. Dari ketiga yang saya rencanakan itu, kayaknya yang paling sangat bisa terrealisasikan ya Bu ya, itu menurut saya kan memang mentoring ya Bu, dari rekan sejawat gitu. Iya. Nah itu mungkin saya bisa dalam kelompok dengan nanti izin dulu kepala sekolah untuk menyampaikan akan tujuannya mengadakan pelatihan ini, misalkan pembuatan PowerPoint yang interaktif gitu, menyampaikan dulu, izin dulu ke kepala sekolah, kemudian bisa kita
mengumpulkan kelompok kerja guru Bu, gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 guru mapel gitu, itu bisa Bu. Atau pas ketika jam istirahat, nah kita gunakan untuk sharing Bu. Misalkan saya bisa menemukan, oh ternyata buat kuis tuh bisa pakai Quizizz kayak gitu loh Bu, gitu. Ternyata desain ini bisa pakai Canva, begitu mudahnya. Ya itu mungkin kita saling sharing pas jam istirahat gitu Bu. Oh iya, berarti yang pertama mentoring ya Bu ya, kemudian sharing juga. Kemudian ada yang lain nggak Bu yang kira-kira ingin Bu Arninda lakukan supaya teman-teman guru itu juga mulai belajar menggunakan teknologi? Ya, mengajak guru-guru untuk ini Bu, apa ya, melihat sekarang kan banyak ya tutorial di YouTube gitu, ngajak teman-teman untuk melihat tutorial di YouTube, terus melihat di PMM itu kan juga banyak ya Bu yang sudah melakukan apa namanya praktik baik, aksi nyatanya gitu. Nah, bisa dicontoh dari situ gitu loh Bu, kita kembangkan, kita terapkan untuk pembelajaran kita di sekolah kita gitu. Baik, berarti kan tadi ada beberapa solusi yang telah Bu Arninda sampaikan ya. Mentoring sudah, kemudian melihat contoh-contoh atau praktik baik yang dilakukan orang lain gitu ya Bu, dari YouTube bisa, dari PMM bisa. Nah, kira-kira ini mau dilaksanakan kapan sih Bu? Atau sudah? Belum sih Bu, dalam dekat ini ya Bu ya, mungkin saya akan izin kepala sekolah ya Bu nanti, karena masalah ini sudah apa ya, menurut saya itu urgent ya Bu. Nah, nanti saya akan melakukan izin kepada kepala sekolah, kemudian meminta waktu. Mungkin saya sendiri ya Bu, mungkin bisa mengisi atau menghadirkan ahlinya ke sekolah gitu Bu. Tapi dalam dekat ini insya Allah. Jadi sebagai narasumber bersedia, kalau misalnya ternyata masih kurang lagi bisa mencari narasumber lain ya. Betul, Itu akan dikomunikasikan kepada kepala kepala sekolah. gitu Ibu. Oh iya, baik Ibu. Solusinya tadi, solusinya. Baik Ibu, apa yang telah Bu Arninda sampaikan tadi itu bagus sekali dan menginspirasi apabila itu dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di sekolah Ibu, sehingga ada perubahan perspektif dari Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi di kelas. Nah, gimana Ibu? Sudah mau dilaksanakan tuh Bu? Iya Bu, nah ini sudah sedikit lega ya Bu. Coba nanti saya beranikan diri ya Bu untuk bilang matur ke kepala sekolah untuk menyampaikan rencana saya ini. Ya harapannya nanti setelah adanya kegiatan ini, cara atau metode pembelajaran diterapkan guru-guru itu sudah tidak konvensional lagi gitu Ibu. Jadi anak-anak tidak bosan dan senang gitu ya Bu ya untuk KPM-nya di kelas. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya sudah mendengarkan sharing saya ini. Ini saya juga dapat inspirasi banyak dari Bu Arninda bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pakai Canva, pakai PowerPoint, pakai Quizizz. Jadi saya kapan-kapan saya juga akan melaksanakan itu supaya anak-anak tidak bosan. Ya, siap Bu, siap. Iya, semangat Ibu, semoga besok hasilnya memuaskan. Amin. Ya, terima kasih Bu, izin pamit dulu. Iya Bu Nisa, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, alhamdulillah Ibu sudah. Iya. Lega ya. Lega. Iya. Kalau menurut Bu Nisa untuk proses coaching tadi bagaimana? Untuk proses coaching tadi, karena saya itu masih jarang melakukan coaching ya Bu ya, jadi saya merasa saya perlu belajar. Tapi alhamdulillah sekali dari beberapa kali proses coaching yang sudah dilakukan, saya merasa oh saya bisa. Kemudian beberapa alurnya juga, oh alur ini saya coba terapkan, jangan ada yang terlewat. Kemudian saya juga mencoba menciptakan suasana yang nyaman dengan coachingnya, sehingga coaching dapat bercerita banyak kepada coachnya. Iya. Seperti itu. Iya. Terus dari proses tadi yang sudah dilakukan, kira-kira menurut Bu Nisa apa indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan? Dari proses coaching tadi, indikator keberhasilannya ketika coachingnya atau Bu Arninda itu dapat menemukan solusi ketika anak bosan karena pembelajaran yang konvensional. Kemudian Bu Arninda menemukan solusi, oh saya harus mementori teman-teman untuk belajar teknologi, kemudian mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk kegiatan-kegiatan seminar, KKG, sehingga ada perbaikan perspektif dari guru-gurunya untuk terbuka terhadap teknologi dan pembelajaran. Seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Nisa. Dan
Kalau tadi saya mencermati selama membersamai proses coaching Bu Nisa dengan Bu Arminda, menurut saya sudah berjalan cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Yang pertama, alur tirta dalam proses coaching itu sudah terlaksana dengan cukup baik. Selain itu, Bu Nisa juga dapat membangun hubungan kemitraan yang baik dengan coach, sehingga suasana coach itu jadi lebih rileks, lebih santai, dan si coach lebih bisa terbuka terhadap Bu Nisa seperti itu. Selain itu, tadi saya melihat juga Bu Nisa sudah sepenuhnya bisa hadir dalam proses coaching ini, artinya bahwa Bu Nisa memusatkan perhatian sebetulnya dalam proses coaching itu. Selain itu juga Bu Nisa bisa memposisikan atau menempatkan diri atau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach tadi, seperti itu penilaian dari saya. Terus untuk selanjutnya, kira-kira apa sih yang kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Nisa dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin pelajari lebih lanjut ya Bu ya. Saya tuh merasa masih kurang ketika ada pertanyaan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu. Saya tuh masih berpikir, oh ini kalau dia responnya ini, saya harus bertanya kelanjutannya ini. Nah kadang saya tuh masih terlalu kaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang umumnya, sehingga ketika respon dari coachingnya A, saya harus berpikir cepat. Ketika respon A ini, saya bertanya apa lagi. Nah, dan itu saya masih perlu belajar variasi pertanyaan yang berbobot itu. Oh iya, bagus sekali. Artinya Bu Nisa untuk ke depan ingin lebih meningkatkan bagaimana bisa memberikan atau membuat pertanyaan yang lebih berbobot supaya sesuai responnya. Tentunya harapannya supaya proses coaching itu dapat terlaksana secara efektif dan lebih berkualitas ya. Iya, itu Bu Nisa. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membersamai Bu Nisa dalam proses coaching hari ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Nisa bisa dapat terrealisasi untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan kepada saya. Kedepannya saya ingin belajar untuk lebih baik lagi. Iya, sama-sama belajar ya Bu Nisa. Saya pamit ya Bu ya. Oh iya. Sudah sore. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.